Marilah jemaah subuh yang berbahagia, kita sama-sama awali dengan membaca umul kitab ila hadratin Nabiyil Karim Sayyidina Maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaihi wa ikhwaninal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wassahabatihi ajma'in Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridha syai'ulillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imanuddin paman tarokaha faqad hatamaddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Izzatul Islam, hadir dalamnya aparatur kepemerintahan setempat, dalam hal ini ketua RT, jajaran kepengurusan serta jemaah sekalian. Marilah dalam kesempatan yang amat mulia yang masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebesarannya, kita dipertemukannya kembali dalam acara rangkaian tausiah subuh yang mungkin barangkali inilah merupakan bahagian kebutuhan kita selaku hamba Allah yang masih diperkenankannya di dalam menjalankan ridhonya untuk sama-sama saling diingatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena menurut hemat pribadi kami, orang yang lemah, orang yang tidak ada kepunyaan apa-apa, sesungguhnya saling ingat dan diingatkan itu merupakan investasi yang amat berharga dan menjadi catatan kalbu kita yang bahwasanya hidup dan kehidupan kita ini diperjalankan oleh Allah bukan sekedar sebatas secara lahiriah, namun pada giliran dan akhirnya kita akan menemui sama hal apa yang telah kita buktikan menurut kacamata kita selama ini secara umum, artinya kembali ataupun berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang jadi pertanyaan kepada kita sekalian, apa yang mesti kita bawa, apa yang mesti kita bekalkan, apa yang mesti kita suku cadang kepada hal tersebut. Tentunya kalau ditinjau dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa selalu menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baik itu kasar, halus, jahar dan khafi. Dan melalui kesempatan ini tentunya
kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dalam makna yang semestinya adalah kita menyerah, ya. Menyerah kepada Allah karena segala sesuatu yang memfasilitasi, melengkapi baik itu kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha besar, yang senantiasa melengkapi kita, mencukupi kita dengan tiada kekurangan sedikit pun. Ini makna syukur yang sebenarnya. Karena syukur yang sebenar-benarnya ini, sekali lagi kami ulangi, menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan menyerah? Oleh karena Allah lah duluan memberikan segala sarana dan prasarana kepada kita. Tapi ya, sarana dan prasarana yang ada pada kita saat ini tidak kita ambil peduli ataupun ambil pusing. Ya seakan-akan nikmat tersebut itulah yang dikatakan dalam kata lain kufur nikmat alias istidraj, dimanjakan oleh Allah, ya. Nah, kiat dan supaya kita tidak dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapakku sekalian, kita sering-sering sama-sama untuk bertemu di dalam majelis pengajian. Karena tidak menutup kemungkinan dari satu sisi ada yang diterima oleh Allah. Dan sesungguhnya majelis ini majelis yang amat mulia. Bahkan dalam satu konon cerita, para malaikat itu turun menyaksikan kita untuk dalam majelis ilmu ini. Dan sehingga pada giliran para malaikat melapor kepada Tuhan Rabbul Alamin. Wahai Tuhanku, berikan petunjuk hamba-hambaku yang sedang menuntut di majelis ilmu. Apalagi menghadap akan segala apa yang segala kekurangan pada mereka itu, sehingga akhirnya mereka itu taat beribadah kepadamu. Hadirin jemaah salat subuh yang berbahagia. Oleh karena itu, di dalam hal ini kami mengajak, khususnya pribadi kami, lagi-lagi kita selalu senantiasa mengkoreksi semua kepatalan, kealpaan kita yang lampau. Berangkat dari hal yang demikian, bisa kita menganalisa ataupun bisa kita tadi merubah nasib perbuatan ibadah kita yang selama ini, yang mungkin yang selama ini benar menurut kita tetapi menurut Allah belum. Ini yang amat sangat dan amat dahsyat untuk kita memahami. Maka di dalam kitab ini kami bacakan i'lam annal wajibu fil aqli. Ketahui wahai penuntut, wajib yang pada akal. Jadi wajib pada akal, ya. Kita ini ada wajib pada hukum syar'i. Sekarang wajib pada akal. Artinya sesuai dengan dalil akal. Ya. Kalau wajib syar'i Bapak Ibu mungkin sudah ketahui. Tapi wajib pada akal ini ketentuan Allah. Makanya dalil nakol, dalil akal itu identik dengan iman. Ya. Dengan iman. Maka orang yang beriman itu dia punya pegangan yang secara khususia. Kalaupun bahasa secara mayoritas, menurut baginda Rasulullah SAW, realisasi iman itu yang bahwasanya dikembangkan dengan kalimat sholat. Ya, sholat. Sholat ini dalam arti kata hubungan. Ini orang yang berakal, hubungan. Apa yang dihubungkan? Bukan perbuatan sholat. Kalau perbuatan sholat itu semayang namanya, Pak. Ya. Kadang kita ini semayang tidak berhubungan. Bukan tidak sholat. Makna yang sesungguhnya sholat itu iman.
yang menggerakkan, yang memotori panca indera jasad kita ini. Artinya sholat itu bukan dalam arti kata di waktu yang tertentu. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Baru tiang, Pak. Nah, tiang ini kita perhatikan. Kalau menurut pemahaman orang ahlu dalil akal, ada 4 pilar. 4 tiang. Tiang yang pertama iman. Ya. Tiang yang kedua tauhid. Tiang yang ketiga Islam. Tiang yang keempat marifat. 4. Jadi 4 pilar. Jadi iman gitu. Iman tadi percaya kan Bu ya. Saya ambil salah satu misal. Kamu percaya enggak? Unta di Mekah itu tidak missing. Percaya enggak kamu? Mungkin kamu percaya, yang ngomong tuh bang yang pergi ke sana sudah ada. Ataupun yang ngomongnya itu kiai. Percaya enggak kamu? Unta tidak missing. Mana dia nak missing tanah suci? Masa ke tanah suci dipisingi unta? Ya kan? Nah artinya kalaupun kita sebatas percaya menurut konon ataupun kabar ya kan, itu masih mufassalan, bercerai, kabar, dongeng, cerita. Nah sekarang kita buktikan. Bagaimana cara membuktikan? Lah kalau tanah yang suci, artinya dia tadi terlepas daripada kotoran. Ini ceritanya di sana Bu, ya mungkin asumsi ibu-ibu bapak-bapak itu di Mekah sana ya kan. Kami itu masukin ayah. Nah artinya orang yang beriman itu percaya sebenar-benarnya bahwasanya tidak ada yang bisa mengevakuasi diri kita, tidak ada yang bisa menggerakkan alam semesta, termasuk kita tidak pacak berbicara, tidak pacak bergerak. Artinya ini kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bising unta tak kira. Ada kotoran tak kira. Itu kita cara beriman. Maka iman ini rukunnya 6. Yang pertama antuk minubillah, kamu percaya persis dengan Allah. Jadi aku ini spontan bae ngomong. Percaya dengan Allah. Artinya kalau dengan Allah, acak kamu percaya. Jadi jangan cepat-cepat ngomong, renung ke sambil ngomong. Percaya dengan Allah. Artinya dengan Allah kita percaya. Buktikan. Mak mana kita percaya dengan Allah? Mak mana? Kan kita ini dinjuknya nikmat zohir, nikmat batin, ya. Ibadah zohir, ibadah batin, ya kan? Hati-hati ini. Nah, ibadah zohir ini menunjukkan ibadah batin, artinya ibadah batin itu tidak tersembunyi, kenyataan. Makanya Pak, Bu, kalau kita ada kesalahan, kealpaan secara zohir, pasti orang tahu. Kenapa secara zohir ini orang tahu? Oleh karena batinnya tadi menunjukkan. Artinya tidak kati dusta di antara kita. Nah, artinya kalau kita percaya kepada Allah, artinya kita senantiasa dalam arti diperkat oleh percaya dengan para malaikat, ya. Dengan kitab, dengan Rasul, dengan hari kiamat, dengan qadar baik dan qadar jahat datang dari Allah. Lancar bim, artinya 6 rukun iman. Bukan siko. Kita rangkai sampai 6 rukun itu kan. Apa arti rukun? Sederhana Pak, rukun itu akor. Kalau udah akor, tidak rukun. Akor mana? Tatkala kita berjalan, pandangan kamu melo, pendengaran kamu melo, kalam kamu melo,
Puasa kamu melok, tahu kamu melok, hidup kamu melok, tidak pernah yang tinggal. Itu buktinya. Maka cara dan metode ini haruslah kita kaitkan dengan ilmu tauhid. Arti tauhid itu keson Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ciri atribut alamatnya pada diri kita. Maka dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang ada di kita ini. Inilah yang dikatakan sifat Robbaniyah. Kita ini sifat Robbaniyah ini jarang kita ulas. Yang munculnya sifat Basariyah. Sifat kemanusiaan. Nah, sifat kemanusiaan ini identik dengan sombong, ria, takabur, ego, keakuan, meloloskan daripada hal ini makanya dia tadi tauhid, Pak Bu. Cobalah. Ya. Nah, tauhid inilah artinya yang dapat menentukan. Tidak lagi membacakan diterima apa tidak ibadahku, tidak. Oh, nyerah ibadahku kepada Allah, gak lagi nak nyerah-nyerah. Karena dia yang melakukan kita itu pada makna yang sesungguhnya. Apalah dayo tangan tidak bisa mengangkat, apalah dayo kaki tidak bisa melangkah, apalah dayo telinga tidak bisa mendengar, apalah dayo mulut kita tidak bisa membaca Fatihah dan lain sebagainya. Wajar nak salah. Ya. Kenapa salah? Oleh karena situ kita masih ada andil bagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan tidak ada yang salah sama sekali. Justru dari sinilah kita mengkoreksi. Ya sesungguhnya kita ini di dalam kata mayoritas kesalahan dan kealpaan sesungguhnya. Maka kita carilah, kita tuntutlah kebenaran itu pada diri kita. Artinya kita teruskan untuk beramal dan beribadah. Ini wajib pada akal. Baru yang keempat, yang ketiga, yang dikatakan Islam. Islam itu artinya selamat, sampai kepada tujuan. Sampai kepada tujuan dengan iman, dengan tauhid, kemudian tadi Islam. Karena Islam itu inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang sempurna itu adalah Islam. Nah, Islam ini artinya bukan sekedar bahasanya di situ identitas. Ya. Kita pahami Islam itu rukunnya 5. Ya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Nah tadi saya katakan as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiang. Nah kalau ini merupakan salah satu tiang, nah sholat tiang ini dia tadi tidak katik rokaat Pak, tidak katik waktu dan tidak katik tempat. Artinya hubungan kita dengan Allah. Saat ini coba kita koreksi, terhubung tidak kamu dengan Allah? Terhubung kan? Terhubung tak ibu bapakku sekalian dengan suara kami? Nah, mulut kami tak bersuara, cuma yang menentukan suara itu adalah telinga bapak ibu sekalian. Terhubung tak itu? Siapa yang bisa bikin? Terus ini Pak, bukan sekedar pada saat ini. Keluar masjid, aktivitas apapun, kamu berjalan ke kalangan yang terus ada terus. Itu yang kami maksudkan. Jadi pernahkah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha besar itu meninggalkan kita, memisahkan kita? Menurut pemikiran kami yang sama sempit, tidak pernah sama sekali Allah memisahkan kita. Cuman sayang kita galak nak memisahkan dengan. Oleh karena itu ibu bapakku sekalian, kalau kita tinggalkan hal ini maka pakot hadamadin, kita tadi merubuhkan agama sholat. Jadi merubuh tiang agama itu artinya sholat itu. Artinya tidak terhubung gitu, na'udzubillahimin zalik. Makna ini ya. Pertanyaannya kita lah sholat secara rukun. Kelakuan sholat.
Tapi kenapa buktinya kita rubuh agama kita? Pendirian gitu. Ini pertanyaan yang selalu dan kita kaji, kita analisa pada diri kita. Padahal pertanyaan yang paling finis menurut Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalat. Pertama yang dihisab, pertama yang diperhitungkan, pertama yang diperiksa, pertama yang dianggarkan adalah as-shalat. Artinya hubungan. Lah kalau putus hubungan, mana lah kita kira-kira? Susah. Maka oleh karena itu jemaahku sekalian, menurut kitab ini mengatakan bahwa orang yang wajib menuntut baginya itu untuk memelihara dirinya ya, dari segala maksiat zohir dan maksiat batin. Kenapa kita nih diutara tentang maksiat? Pak, mohon maaf, aku tidak ada ngomong ke bagusnya. Kita ngoreksi jahatnya kita dulu. Kalau bagusnya kita terus ke. Pernah aku ngomong, walaupun kita masjid bagus, kalau rusak dikit, rusaknya itu harus kita perhatikan. Yang bagus tidak diperhatikan. Cuma sayang, yang dikit ini tidak kita perhatikan. Di mana tempat? Di kita. Nah inilah penyakit yang ada di kita. Kita pelihara diri kita ini, kita ketahui diri kita segala kelemahan dan kekurangan kita. Itulah kadar manusia yang seutuhnya. Tahu dengan kapasitas diri, kualitas diri. Ya. Itu tidak kata yang benar. Pasti salah kalau. Cuma kadang salah ini ditutupi. Kurang sekali, tip 2 kali. Nah kesalahan ini, kalaupun kami ngamati secara pribadi, lah berapa puluh tahun dibawa kesalahan ini. Kalau tidak dengan ampunan Allah, na'udzubillah. Coba kita sama-sama berhitung Pak. Ibadah yang telah kita laksanakan selama ini. Ya. Ibadah yang kita laksanakan selama ini. Tidak katik ngalami perubahan. Coba kita cross check. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Benar? Ada yang lebih? Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Ada yang lebih? Ada yang kurang? Sholat isya 4. Ada yang lebih? Ada yang kurang? Kemudian sholat zuhur 4. Ada yang lebih? Ada yang kurang? Hati lebih. Seterusnya. Itu yang uji kita dak kati lebih dak kati kurang, bahkan hafal Pak kita Pak 7 baik. Hafal. Mulai dari bacanya, rukunnya ya. Lengkap hafal. Artinya itu permanen ini. Cuman masih kadang banyak salahnya Pak. Banyak salah. Tidak salah bacaan, tidak salah gerakan, tidak salah. Tapi setelah kita sholat ini yang salah. Benar gak? Sudah sholatnya ini yang salah. Dan yang ini yang hendaknya kita sama-sama. Nah inilah yang saya katakan. Melihara diri dari maksiat zuhir. Dan maksiat batin. Maksiat ini lawan ibadat Pak Bu sekalian. Kita kapan tidak ibadat, kapan tidak nyerah. Artinya kita tadi apa? Kalau bahasa Palembang jongkot itu deh. Marak kendak dewe. Nah artinya kita tadi nak nyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita nyerah kepada Allah bukan sekedar sholat itu baik. Artinya kita tadi nilai plusnya ibadah kepada Allah. Sebab merasakan diri kita ini diri yang tidak ada daya, tidak ada upaya. Tak kati daya, tak kati upaya kita ni. Artinya tak pacak bergerak, tak pacak ngomong, tak pacak nyingok, tak pacak denger, ya. Tak pacak galau. Nah sekarang bukti survei pacak galau. Siapa yang punya pacak ini? Nah ini yang saya katakan ibadat. Kalau tak itu maksiat, na'udzubillah min zalik. Tidak nganggu wong, tidak.
Sholat dia sholat, puasa dia puasa, ke masjid dia ke masjid. Tapi artinya yang menggerogoti secara batiniah kerohanian kita timbul berangkat di sana kalimatnya. Apa? Minta kata ke wong paling aktif. Ya. Tidak kata terdengar itu, cuma kita dewe yang tahu. Ini yang nak kita redam. Mana cara ngeredamnya? Wazakir fa inna zikro tanfa'ul mu'min. Kamu ingat. Sesungguhnya ingat itu menjadi satu bahan pengipet, penutup ataupun bahagian tanda orang beriman. Jadi kita hendaknya senantiasa ingat dengan nikmat diberikan Allah. Tak usah nak ingat dengan Allah, tak usah lah kamu tak baca ingat ke Allah tu. Tak kati bentuk wajahnya tak kati. Tapi ingatlah kamu dengan nikmat diberikan Allah. Nikmat ngomong, nikmat mandang, nikmat dengar, nikmat bergerak, nikmat narik nafas, nikmat tahu. Itu cara Allah. Kita tak kati yang bisa bikinnya, Pak. Tak kati. Aku kalau ada yang bisa bikin, buat serep. Serep nyengok aja jadilah. Tak kati. Maka dengan nikmat ini artinya, kalaupun kamu ngerti, kamu kita tadi mandang menjadikan nilai ibadah, mendengar menjadikan nilai ibadah, berkalam bercerita menilaikan ibadah, bergerak pun ibadah. Itu kendaknya. Nah ibadah ini yang saya katakan ibadah secara khususiyah. Inilah guna majelis. Kalau umum banyaklah yang cerita lain. Ibadah itu artinya banyak-banyak sholat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sholawat. Ini kan sekedar itu. Namun jauh lebih dahsyatnya daripada itu, kita ngerti segala keterbatasan diri kita. Nah artinya yang selama ini ibadah kita itu dalam arti kata secara hukmiyah. Nah sekarang kita tidak ada secara hukmiyah. Supaya kita tadi senantiasa stabil. Makanya inilah yang saya katakan, sholat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan sholat maka merubuhkan itu agama. Karena apa kami angkat cerita ini? Ya karena ini bulan Allah. Menurut ulama bulan Allah. Nah bulan Allah ini siang masih Allah, pagi masih Allah, sore masih Allah, fajar masih Allah. Itu pemahamannya. Maksiat tadi yang saya katakan ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Dan apabila dia mengerti bahwasanya dirinya dalam keadaan maksiat zahir dan batin, artinya berusaha untuk melepaskan diri daripada segala yang membatalkan itu. Artinya kalau kita maksiat artinya batal. Walaupun kita tadi rutinitas beribadah secara hukumnya, tapi lain ucapan, lain perbuatan, lain pikiran, lain ingatan. Itu yang kami maksudkan ini. Artinya penyatuan, ya. Konsentrasi kita bukan sekedar di dalam ritualitas ibadah yang mahdo. Bahkan secara ibadah yang ghairul mahdo itu tidak bisa kita tadi ditinggalkan ataupun dipisahkan. Nah jawabannya Pak Bu ada di kita itu. Kami tadi cuman memaparkan, menguraikan metode ataupun caranya. Tapi kamu yakinlah kalaupun kamu beriman kepada Allah, Allah itu yang menghimpunkan kalau kita tidak mampu. Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Makanya kita tadi nak ngerti dulu kepada Allah. Mak mana kita tidak ngerti. Segala sifat-sifat Allah itu lah dinyatakannya di kita manusia.
Cuman kita tidak ngerti ini sayangnya. Maki sifat Allah, maki nikmat Allah, cuma tidak ngerti kepada Allah. Pada Allah. Ya. Mengapa? Sebab maksiat zahir dan batin ini berusaha kita hilangkan, berusaha kita ketahui, supaya kita sampai pemahaman kepada Tuhan Rabbul Izzati. Itu dulu. Kalau selagi ada maksiat zahir, apalagi ditambah maksiat batin, tidak sampai kita pemahaman kepada Tuhan Rabbul Izzati yang telah mengevakuasi diri kita yang selama ini. Mana kita nak mencari nilai ibadah yang secara manual. Nah, oleh karena itu, jemaah sholat subuh yang berbahagia ini hendaklah kita camkan, kita catat semua kesalahan kita, karena menurut sebahagian ulama mengatakan dunia ini adalah merupakan dinding. Kita terkecoh gitu. Dinding. Kenapa saya katakan menurut ulama katanya dinding? Karena seolah-olah kita terpandang kepada dunia yang nyata. Lah kalaupun dinding itu dalam arti kata dibuat oleh Allah, sesungguhnya Allah telah membatasi. Dunia ini adalah kenyataan aku, kata Allah. Aku yang membikinnya. Tapi sayang, dibalik sayang kita membaca dunia, maka terdindinglah kita. Harusnya kita bukakan dinding itu. Kalau bahasa kita, bukalah hati kita. Lau kusifa'an al-hijab la ro'ainaha. Tidak kamu bukakan dinding itu, tidak akan bisa terbuka. Artinya Allah menyerahkan dengan kita. Bagi Allah tidak mendindingi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha besar. Dengan kebesarannya, ya sekali lagi, kita bertemu. Dengan kebesarannya kita baca bermuajahah. Dengan kebesarannya kita baca sharing. Untuk saling ingat diingatkan. Indah bahasa Allah sebenarnya. Tapi dengan dinding-dinding yang mungkin selama ini menutup kita, selalu tidak pernah kita berpikir. Padahal dinding itu adalah merupakan kekokohan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan benteng supaya kita tadi jangan terjebak dengan segala keinginan yang terprovokasi oleh dunia. Makanya di dalam kalimat ini, orang mukmin yang sebenarnya itu selalu dia tadi memandang tiada yang berbuat, tiada yang ada, tiada yang hidup. Ini tidak kati yang bisa berbuat. Perwakilan yang kepada fisik kita ini kita pacak berbuat. Namun sesungguhnya bukan kita yang berbuat. Apa Allah berfirman? Wa ma romaita iz romaita walakinna roma. Itu tatkala dia menasehati Muhammad. Wahai Muhammad, bukan tanganmu yang melempar. Tapi kekuatan tanganmu itu adalah aku. Jadi bahasa-bahasa ini kita cermati. Artinya kehebatan, kegerotan kita ini bukan yang kita. Kepandaian kita, kepintaran kita, ilmu kita bukan yang kita. Cuman sekedar hak pakai untuk selama ini. Inilah yang wajib kita ketahui. Semumpung kita masih dipinjami hak pakai, artinya mari sama-sama kita jago. Mari sama-sama kita rawat. Nah, artinya nilai ibadah kita kepada Allah tentunya semakin erat. Jemaah sholat subuh yang berbahagia. Jadi kalaupun tiada yang hidup, tiada yang berbuat, tiada yang ada. Nah, jadi kita ini dah kata yang hidup, dah kata yang berbuat, dah kata yang ada. Artinya hidup berbuat ini kenyataan yang ada itu. Yakni kita katakanlah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cerita iman.
Makanya iman itu terbagi dua, ada iman mufasol, ada iman mujamal. Iman mufasol itu iman dapat dongeng cerita. Iman mujamal, iman juga berhimpun pada diri dia. Maka berhimpunlah pada diri dia. Dia baca mengerjakan ilmu syar'i, ya kan? Dia baca memahami sekali secara syar'i itu ada hakikinya. Makanya dia lakukan dengan berhati-hati. Jemaah sholat subuh yang berbahagia, kalau tidak demikian apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan kemusyrikan, keingkaran, na'udzubillahi min zalik, ya. Jadi gampang Allah Subhanahu wa taala itu menilaikan keingkaran gitu. Oleh karena segala apa yang melengkapi diri kita ini dari Allah, tapi kita tidak tahu nanti dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ingkar. Nah, ingkar ini dalam arti kata kita tidak konsekuen dengan nilai janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya diitibarkan, ya, diitibarkan oleh ulama. Ya. Maksiat ini kita ini dalam arti kata di dalam kekhawatiran, ketakutan. Padahal itu bayangan. Ya. Dengan bayangan-bayangan ini menjadi kekhawatiran, menjadi ketakutan. Kalau ini takut gitu. Tadi bahasanya berdosa. Kalau takut kita ini berbuat tidak dapat pahala. Ini kekhawatiran. Kita berjalan di bawah matahari. Ya. Jalan bawah matahari. Ada bayangan, ada bayang gitu kan. Kira-kira bayang itu memberi bekas dak, ketumur dak bayang gitu. Nah itulah, bayangan-bayangan inilah yang menghantui kita. Sementara kalau dak kate kita berdiri di bawah matahari yang cahayanya terang, kemana ada bayangan. Nah artinya perbuatan si pesek jasad kita inilah yang menjadi kenangan kita. Padahal pesek jasad kita ini sudah kukatakan pada awal tadi, tidak bisa berbuat. Jadi tidak ada bayangan, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Secara makna yang ditinjau menurut prediksi ilmu Allah, dalil akal. Kalau hukum syariat yang berlaku dunia ya biasa hukum. Kalau salah tetap sesuai dengan prosedur. Tapi bagi Allah, nah itu caranya. Tapi apabila kita senantiasa dalam arti kata memelihara diri kita tadi dari bayangan-bayangan yang ngantui kita, takut ini, takut ini, takut ini. Nah lagi mak mana kita berbuat. Maka itulah keyakinan yang kita tanamkan pada diri kita, nah sehingga kita tadi senantiasa di dalam lindungan Allah itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala terus menerus melindungi kita, memberikan hidayah dan petunjuk dengan tidak ada habis-habisnya. Makanya bulan ini mari sama-sama kita memberikan spirit supaya kita menghidupkan yang dikatakan sholat. Ya. Sholat dalam arti kata perbuatan sholat itu semayang, sholat dalam arti kata secara kontinu. Ya. Tersambung terus, berhimpun terus, walaupun kita berjalan kemana-mana pun. Maka itulah artinya sholat ini menjadi tolak ukur yang pertama. Wajar hadis yang kami utarakan tadi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama dan utama yang dihisab adalah sholat. Nah orang yang sholat itunya dia tadi dalam arti kata mendapatkan nikmat sholat. Artinya sholat dia tadi senantiasa akor di dalam kehidupan sehari-hari. Ini makna sholat sebenarnya. Tidak memperhatikan perbuatan orang lain sehingga dia terus memperhatikan semua kealpaan dan kesalahan dia. Artinya dia membenahi diri. Sadar dia punya kesalahan, sadar dia punya kealpaan.
yang akhirnya sama-sama melewati majelis ini. Bagaimana upaya mencari kiat supaya kita tadi terlepas dari kealpaan, terlepas dari kesalahan, lain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk merubahkan karakter, perangai dan tabiat kita masing-masing. Inilah langkah-langkah, kiat-kiatnya untuk kita senantiasa berjemaah di dalam majelis ilmu. Jemaah sholat subuh yang berbahagia. Nah, oleh karena itu, kalaulah kita senantiasa dalam arti kata berperan aktif dalam melaksanakan sholat, maka yuk sama-sama kita jaga sholat kita. Arti menjaga sholat itu setelah sudah kita melakukan sholat itu. Ya. Mana kita nak ngerawatnya? Kalau sholatnya, pekerjaan sholatnya bagus, tapi sudah sholatnya ini, yang senantiasa bahasanya kita jago. Kaki pacak sholat, ya. Telinga pacak sholat, pandangan bisa sholat, perkataan bisa sholat. Kalau kamu kurang pas, telusuri lagi. Ini yang pentingnya. Karena jaminannya kita tadi, apabila kita senantiasa dalam arti kata merawat, memelihara sholat, maka kita tadi terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Tuhan tidak ngambil pahala sholat, tidak. Cuman dia tadi memberikan kepada kalian itu sholat ini jaminannya tanha anil fasya munkar. Gunanya sholat di dunia inilah kita terjaga dari keji dan munkar. Bukan kita tadi cuma ngarepin masuk pahala, itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita nentukan. Cuman sekedar pemberi khobar, penyemangat, itu kalaupun anak-anak. Kalau kita lah dewasa ini, tidak lagi punya kabar, tidak berita, tidak katik bahasa kita gembar-gembor itu. Yang penting keyakinan kita. Ya. Jadi dengan sholat terus, seluruh panca indera kita sholat, mudah-mudahan hati kita artinya tertautlah untuk sholat. Tidak putus, terus menerus menjaga diri kita dari maksiat zahir dan maksiat batin. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu sekedar penyampaian pada kesempatan yang singkat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan kita tuh, yakinlah siapa yang kepengen tahu dinjuknya tahu, ya. Yang tidak tahu dinjuknya tahu, yang lah tahu tambah tahu. Mudah-mudahan kita dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.